Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Apa kabar? Bagaimana liburannya? Semoga momen Natal dan Tahun Baru ini menyemangati kita untuk tetap berkarya di semester baru ini ya. Mari kita mengawal ibadah hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 5 seluruh dunia hanya yuk. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga sekarang kami dapat berkumpul di dalam Zoom ini untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, buka hati dan telinga kami sehingga firman yang Tuhan sampaikan dapat kami tanam di dalam kehidupan kami. Berkati juga fasilitas yang akan kami gunakan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, pernahkah kita merasa begitu merindukan Tuhan? Misalnya ketika kita sedang menghadapi suatu tantangan yang besar dan kita butuh kekuatan untuk menghadapinya, kita pasti datang kepada Tuhan. Kita ini seperti rusa yang haus dan merindukan kesegaran air. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Saint Peter Surya dari GKP Bekasi. Sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam ibadah pagi hari ini adalah melangkah maju. Bapak Pendeta, karena waktunya sangat terbatas, saya langsung masuk saja dalam pesannya. Teks Filipi ini menarik. Paulus menuliskan teks ini dalam satu latar belakang yang sangat penting untuk kita bersama-sama garis bawahi. Paulus bertemu dengan orang-orang yang ketika itu mereka belum sadar dengan identitas mereka sebagai seorang pengikut Kristus. Beberapa di antara mereka sudah mengklaim diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi maaf, mereka masih hidup dalam pola kehidupan mereka yang lalu. Ya, mereka sudah state, mereka sudah klaim, bahkan sudah mengikut beberapa kali kegiatan-kegiatan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, tetapi maaf, nggak ada jejaknya sama sekali. Nggak ada bukti bahwa mereka sudah merubah pola kehidupan terdahulu mereka dan kehidupan baru mereka. Paulus potret itu sedemikian rupa. Beberapa di antara mereka bahkan terjebak dalam pola-pola kehidupan di masa lalu sehingga akhirnya maaf, klaim atau statement sebagai pengikut Kristus itu hanya menjadi isapan jempol belaka. Nggak ada sama sekali jejaknya, gitu ya. Nggak ada sama sekali jejaknya. Jadi maaf, identitas sebagai seorang pengikut Kristus di lapangan dalam prakteknya itu sama sekali tidak terlihat. Ya. Dan maaf, ini bukan sedikit. Paulus menemukan narasi ini cukup banyak. Mereka sudah menyatakan diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi maaf, hal itu tidak terlihat sedikit pun dalam kehidupan nyata mereka. Maka Paulus dalam teks kita pasal ketiga ini, kalau saudara-saudara perhatikan, dari mulai ayat yang pertama, ya, Paulus hendak memberikan contoh tentang dirinya, ya, karena beberapa di antara mereka itu masih menyebut-nyebut pola kehidupan lama, masih menggunakan tabiat kehidupan yang lama, masih terjebak dalam doktrin dan juga mazhab atau aliran ajaran orang-orang terdahulu, gitu ya. Maka Paulus mau memberikan contoh dalam dirinya. Sekalipun aku juga, ayat keempat, Bapak Pendeta kasih contoh, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus mau kasih contoh, mau ngeles dari mana juga nih, saya kasih contoh saya, bahwa saya terdahulu orang yang dikatakan sebagai penganiaya jemaat Kristus. Tetapi Paulus mau memberikan contoh, pasca dirinya mengklaim, menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, maka dia tidak lagi ke belakang. Ya, tidak lagi menggunakan pola kehidupan yang lalu. Ini konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Gitu. Momentum ketika Anda mengklaim, momentum ketika Anda state diri Anda sebagai pengikut Kristus, ada konsekuensi yang harus diikuti dong. Itu kira-kira dalam bahasa sederhananya. Ya. Jadi ketika banyak orang yang mengklaim dirinya mereka terjebak dalam pola kehidupan yang lama, Paulus kasih contoh dirinya yang nggak kurang-kurang. Kalau mau bicara soal penganiaya, saya dulu penganiaya pengikut Kristus, saya dulu orang Farisi, saya disunat di hari dan seterusnya begitu ya. Paulus kasih contoh bahwa sebenarnya pasca kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kalau bahasa perikopnya kebenaran sejatinya adalah maka kita tidak lagi hidup dalam pola kehidupan yang lampau. Maka saat ini kita hidup menjadi pribadi untuk maju ke depan, gitu ya. Maka dalam teks yang tadi kita baca, jelas sekali disampaikan oleh Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan bahasa sederhana, Paulus mau mengatakan, ya saya tidak lagi dalam kehidupan yang lampau, sudah sekarang saya melangkah maju. Ya, sesuai dengan tema kita, moving forward hari ini ya, melangkah maju. Tidak lagi di dalam pola kehidupan yang lampau. Oke, Pak Pendeta mau cukupkan dengan teks dan konteksnya. Takut kelamaan di situ. Relevansinya sederhana. 2021. Ya. 2020 seluruh umat manusia sampai dalam titik nadir yang tidak pernah ditemukan dalam kehidupan sebelumnya. Ya. Saya berkesempatan beraktivitas di gereja, mendapatkan curhatan dari seluruh lini jemaat, mulai dari lansia, opung, di lanjut usia, sampai anak-anak kecil. Tidak pernah seperti ini sebelumnya.
keterpurukan spiritualitas khususnya, gitu ya. Belum mereka yang bekerja, pemutusan pekerjaan itu maaf itu bukan sembarangan ya. Mungkin kita jarang-jarang dengar, tapi di luar sana itu banyak sekali orang yang terdampak corona ini begitu ya. Mereka di awal-awal corona itu mereka harus banting tulang, cari cara luar biasa untuk memastikan bulan depan saya hidup bagaimana caranya ini, anak-anak saya dan seterusnya bisa tetap sekolah gimana caranya ini. Itu bukan di pesapan jempol belaka teman-teman. Itu sesuatu yang fakta. 2020 kita sudah lewati. Ya, kita sudah lewati meskipun pontang-panting. Saat ini Tuhan sertakan kita, menyertai kita memasuki tahun 2021. Apakah kita masih mau dengan tabiat kita di masa lampau yang masih bersungut-sungut, yang masih takut, khawatir dan kecewa, gitu ya. Ayo maju, ini sudah tahun yang baru dengan etos yang baru. 2020 oke, katakanlah kita masih penyesuaian PJJ yang luar biasa, anak-anak gitu ya. 2021 kita running ya. Maaf, nggak kurang soalnya kawan-kawan yang akhirnya ketinggalan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini saya pikir sangat sederhana dan cukup membantu kita untuk mengingatkan kita ya, bahwa acap kali kita terikat dengan pola kehidupan di masa lampau. Sama seperti konteksnya yang tadi disampaikan di awal ya, bahwa Paulus berhadapan dengan orang-orang demikian. Tetapi ketika saat ini mereka sudah menjadi pengikut Kristus, maka panggilan mereka adalah untuk maju ke depan, melangkah ke depan. Jangan lagi tertarik-tarik dengan pola kehidupan yang lampau. Ya. Hal itu yang sangat menguras tenaga. Ya. Karena itu yang menurut Paulus menggembosi iman percaya mereka luar biasa. Ketika sedikit-sedikit mereka berhadapan dengan segala ketakutan, dengan kekhawatiran, Paulus datang untuk menguatkan mereka. Mereka digembosi lagi dengan ketakutan, mereka digembosi lagi dengan kekhawatiran, mereka digembosi dengan orang-orang di sekitar mereka yang tidak percaya dan seterusnya. Saudara-saudara, Pak Pendeta tanya, adik-adik, teman-teman, pernah berhadapan dengan orang-orang yang menggembosi kita? Kita sudah semangat luar biasa, maaf kita dikalahkan, kita digembosi dengan mereka yang khawatir. Udah berjuang luar biasa, udah bersemangat luar biasa, udah berdoa, berhadapan dengan orang yang etos kerjanya ya enggak banget gitu. Ya, yang sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit apa respon kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu? Melelahkan, membahayakan. Kitanya berjuang luar biasa, berdoa luar biasa, berusaha maksimal, tapi kita dikalahkan dengan mereka yang punya etos yang tidak bersemangat, yang kalah dengan kekhawatiran dan seterusnya. Ayo melangkah maju. Paulus mau sampaikan itu dalam teks yang baru saja kita baca. Ya, jangan lagi dengan pola kehidupan yang lampau. Majulah, ya. Sadar betul Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Melupakan masa lampau, maju untuk sesuatu yang di depan sebagai bentuk syukur kita akan penyertaan Tuhan di masa lampau, gitu ya. 2020 kalau kita mau kasih nama, kita kasih nama apa? Bisa saja ketakutan. 2020 kita kasih nama apa? Bisa saja kekhawatiran, bisa saja pergumulan, tekanan, dan seterusnya. 2021 silakan terbuka. Baru berapa hari ini? Baru 7 hari. Kita mau kasih nama apa tahun 2021 ini? Ya, kekhawatiran, ketakutan bisa saja. Tapi melangkahlah maju dengan semangat yang baru, di tahun yang baru. Sekali lagi, 2020 dengan segala ceritanya kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran dan keraguan bahwa kita akan juga maju melewati tahun ini dengan segala yang akan terjadi di dalamnya. Ya. 2020 cukuplah penyesuaian kita terhadap pola belajar PJJ. Cukuplah. Ya. 2021 ayo running lagi. Ayo mulai lagi. Ya. Cukup belajarnya 2020. 2021 dengan etos yang baru. Dan jangan kalah dengan pola-pola yang lampau. Itu yang Paulus mau tegaskan juga, ya, saudara-saudara, kepada para pembacanya ketika itu. Ya. Jangan kalah dengan pola kehidupan yang lampau, yang akhirnya masih menarik mereka menjadi pola. Akhirnya mereka hidup dalam pola yang lampau. Ingatlah saat ini mereka sudah menjadi pengikut Kristus, maka pola dan etos mereka harusnya lebih dibanding yang lampau. Nah, Pak Pendeta mau mengingatkan satu pesan sederhana itu pagi hari ini, teman-teman, ya, supaya kita sadar bahwa kita diberkati luar biasa tahun 2020, no doubt tidak diragukan sedikit pun, ya, berkat Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita dan keluarga, maka melangkahlah maju dengan semangat yang baru di tahun ini. Ya. Jangan kalah dengan pola dan etos yang
yang lama. Ya. Itu yang dikritik oleh Paulus dalam teks pada saat ini. Ingatlah kita sudah diberkati luar biasa, maka jadikanlah itu sesuatu yang menggerakkan kita untuk melangkah maju, fokus ya untuk sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Guru, kiranya semangat ini kita jaga. Baru 7 hari ini jadi awalan yang baik. Jangan kacaukan beberapa hari yang luar biasa ini dengan etos-etos yang hanya akhirnya mengalahkan kita dan akhirnya menjadikan kita tidak bersemangat, lebih semakin khawatir dan kecewa. Percayalah, 2020 sebagai indikator penting betapa Tuhan mendampingi kita luar biasa di tahun ini. Maka tidak ada sedikit pun keraguan sekali lagi untuk kita melangkah maju dengan segala penyertaan dan cinta kasih Tuhan di tahun ini. Yang masih khawatir, masih ragu, masih kecewa, buang tahun 2020, 2021 dengan semangat dan etos yang baru. Melangkahlah maju sesuai dengan tema hari ini, teman-teman. Yang sekolah, cukup belajarnya tahun lalu, cukup belajarnya tahun lalu, tahun ini gas, langsung running dengan semangat dan etos yang baru. Cukup belajarnya di tahun yang lalu, saat ini kita lebih baik lagi. Bapak Ibu Guru juga terlebih tidak kurang dalam tanggung jawab Bapak Ibu Guru sebagai pendidik. Kebetulan istri saya juga seorang guru, tahu persis betapa pressure-nya luar biasa menjadi dalam tanggung jawab Bapak Ibu. Tetap bersemangat, melangkah maju, sama seperti 2020 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Guru dalam menjalankan tugas tanggung jawab, maka tidak ada sedikit pun keraguan. Tuhan mendampingi Bapak Ibu Guru dalam tanggung jawab di tahun ini. Tuhan memberkati kita sekalian senantiasa. Amin.